Haji Mardud. Setiap jemaah haji tentunya mendambakan gelar sebagai haji yang mabrur. Haji mabrur merupakan istilah untuk haji yang diterima oleh Allah, di mana setiap langkah dan amalan yang dilakukan selama perjalanan haji didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas. Harapannya, setelah menyelesaikan ibadah haji, seseorang dapat meraih keberkahan dalam kehidupan sehari-hari serta memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya. Haji mabrur juga mencerminkan perubahan spiritual, di mana jemaah haji menjadi lebih dekat dengan Allah dan lebih peduli terhadap sesama. Namun, di balik harapan untuk mendapatkan gelar haji mabrur, perlu juga diwaspadai adanya haji mardud. Haji mardud adalah kebalikan dari haji mabrur, di mana ibadah haji yang dilakukan bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada alasan tertentu. Lantas, apa saja ciri-ciri haji mardud yang apabila dilakukan dapat menyebabkan ibadah hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah penjelasannya, simak, jangan sampai terlewat. Inilah ciri-ciri haji mardud. Pertama, di dalam melaksanakan ibadah haji, tidak didasari dengan niat yang tulus dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, jika seseorang melakukan haji hanya untuk mendapatkan gelar haji, pujian, atau keuntungan materi, maka niatnya sudah tercemar oleh motif-motif duniawi. Padahal, niat merupakan aspek fundamental yang diperlukan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Karena niat adalah landasan yang menentukan apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tanda kedua, bekal ibadah haji kurang bersih dari perkara haram. Tanda kedua adalah adanya kemungkinan perbekalan haji mengandung perkara yang haram. Bisa dari cara membayar biaya haji, menggunakan uang hasil riba, korupsi, atau pendapatan tidak halal lainnya. Keberangkatan dengan perbekalan yang haram akan merusak keberkahan dan kesucian ibadah haji, sehingga dapat membuat hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ketika orang haji dengan nafkah haram keluar, kemudian berseru, "Aku datang memenuhi panggilanmu," maka datanglah jawaban dari langit, "Tidak, engkau tidak memenuhi panggilan. Perbekalanmu haram, nafkahmu haram, hajimu penuh dosa, tidak berpahala." Kemudian dalam sabda lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad juga bersabda, "Tidak ada talbiyah bagimu, dan tidak ada pula keberuntungan atasmu, karena makananmu haram, pakaianmu haram, dan hajimu ditolak." Oleh karena itu, memastikan bahwa seluruh perbekalan lahir dan batin serta sumber dana yang digunakan berasal dari sumber yang halal dan bersih sangatlah penting. Hal ini perlu diketahui oleh seluruh jemaah haji guna meminimalisasi haji mardud. Ketiga, mengabaikan rukun haji dan kesalahan dalam menjalankan manasik haji. Setiap jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci tentunya perlu mendapatkan bimbingan agar ibadah hajinya sempurna sesuai rukunnya. Salah satunya dengan cara mengikuti manasik haji. Manasik haji adalah kegiatan pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Melalui manasik haji, jemaah dapat belajar tentang rukun dan wajib haji, tata cara pelaksanaan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga prosesi lempar jumrah. Selain itu, manasik haji juga memberikan informasi mengenai persiapan fisik, mental, dan logistik yang diperlukan, serta bagaimana menjaga kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Namun, jika seseorang dengan sengaja mengabaikan dan melakukan kesalahan dalam proses bimbingan atau manasik, baik karena ketidaktahuan atau kelalaian, tentu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya haji tersebut. Pelaksanaan yang asal-asalan dan tidak sesuai sunnah Rasulullah dapat menyebabkan hajinya tidak diterima. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon jemaah haji untuk mengambil manfaat dari pembelajaran manasik haji yang dipimpin oleh para muthawif atau ahli haji yang berpengalaman. Dengan mengikuti manasik haji secara aktif dan sungguh-sungguh, jemaah dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, serta memperoleh arahan dan nasihat yang berharga untuk menjalankan ibadah dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam sehingga menghindari haji mardud. Ciri keempat, selama pelaksanaan ibadah haji, masih membawa kebiasaan yang mendatangkan maksiat. Boleh jadi seluruh rangkaian ibadah haji sudah dilakukan dengan baik, namun ia melakukan perbuatan maksiat, baik selama melaksanakan ibadah ataupun pasca ibadah haji. Misalnya, berperilaku tidak sopan, seperti berbicara kasar atau bergosip, perilaku tidak jujur, seperti berbohong atau menipu dalam transaksi, atau bahkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti meninggalkan salat, mengonsumsi makanan yang haram, atau terlibat dalam perbuatan tidak bermoral.
Ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik telah menyelesaikan ibadah haji, namun jiwa dan akhlak masih belum sepenuhnya bersih dari dosa-dosa tersebut. Dengan demikian, perilaku tersebut bisa saja menjadi indikasi bahwa haji yang dilakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan haji dalam itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan, pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Siapapun yang melakukan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut harus menghindari perkataan atau perilaku yang kotor, termasuk ucapan yang membangkitkan nafsu, tindakan yang tidak pantas, atau hubungan seksual. Selain itu, mereka juga diminta untuk menjauhi dosa dan konflik, meskipun itu bukan pertengkaran besar. Allah mengetahui segala amal baik yang dilakukan seseorang karena Dia Maha mengetahui yang tersembunyi. Allah senantiasa waspada, tidak pernah tidur, dan mengawasi segala yang terjadi di langit dan di bumi. Para jemaah juga disarankan untuk membawa persediaan fisik, termasuk makanan, tempat tinggal, dan transportasi selama berada di tanah suci, serta bekal iman dan ketakwaan untuk keperluan rohani. Karena yang terbaik adalah memiliki ketakwaan, yaitu taat pada perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga diingatkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai orang-orang yang berakal, agar mereka menjadi manusia yang sempurna, baik secara lahir maupun batin. Demikianlah ciri-ciri haji mardud. Semoga dengan mengenali tanda-tanda haji mardud, kita semua dijauhkan dari hal-hal yang menggagalkan seluruh pelaksanaan ibadah haji. Dengan begitu, titel haji mabrur yang selama ini kita dambakan segera lekas terwujud. Amin.